Shalom umat Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya mau sapa semuanya, shalom umat Tuhan. Shalom. Haleluya. Hari ini kita boleh bertemu lagi di ibadah online kita, di tempat kita masing-masing saat ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita hari ini untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang untuk menyembah Tuhan, mau terima bagian yang terbaik dari Tuhan, dan kita mau muji Dia. Mari kita berdoa. Pujian syukur lagi kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa, kalau sampai hari ini kami ada dengan segala keberadaan kami, sungguh itu semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami bawa suara kami untuk meninggikan Engkau, menyembah Engkau Bapa. Hadirlah Bapa di ibadah kami hari ini Tuhan. Bertatalah Bapa di hati kami, dan biarlah setiap apa yang kami bawa hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu, jadi kesukaan untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadirlah dan beracara dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersukacita bersama-sama, kita angkat pujian. Marilah hai umat Tuhan. Sebab Tuhan hadir di sini.
bagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami ada di tempat ini. Semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau nyatakan lagi Bapa, bahwa kami akan mendedikasikan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Kami mau dipakai untuk jadi alat berkat di tangan-Mu Tuhan. Karena itulah kesukaan kami Bapa. Dan kami rindu Bapa ini menyenangkan-Mu juga Tuhan. Terima kasih
Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berterima kasih oleh karena pagi hari ini lagi kami ada di hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami lagi untuk boleh belajar sebagian dari firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman bagi hidup kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, tema kita pagi hari ini, kasihanilah kami. Firman Tuhan ini menceritakan kehidupan 2 orang buta miskin yang duduk di pinggir jalan. Situasi ini menggambarkan betapa sulitnya hidup mereka, karena segala aktivitas mereka bergantung kepada orang lain atau terbatas. Mereka tidak dapat melihat betapa indahnya keindahan alam ciptaan Tuhan. Keadaan miskin membuat mereka hidup menderita karena tidak ada yang dapat diandalkan atau dibanggakan. Bisa saja hidup mereka dibuli dan tidak diperhitungkan karena keadaan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus dan murid-murid serta rombongan orang banyak melewati jalan itu, kedua orang buta yang sedang duduk dan mengemis tiba-tiba berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Bagi kedua orang buta itu, pengenalan mereka yang sederhana tentang Tuhan, karena mungkin mereka dengar berita yang datang dari orang-orang di sekeliling mereka tentang Tuhan Yesus dan pelayanannya. Maka waktu mereka tahu Tuhan Yesus ada di situ, hal itu menjadi kesempatan yang terbaik. Karena bagi mereka tidak ada kesempatan kedua. Mereka orang yang terbatas oleh karena situasi dan kondisi. Inilah kesempatan emas yang sangat berharga bagi kedua orang buta itu untuk meminta belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Sekalipun pada kenyataannya ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka dihambat, mereka dilarang. Tapi firman Tuhan katakan, mereka terus berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Suasana kegaduhan, hiruk-pikuk, keramaian yang ada tidak meredam atau menahan dan menghalangi suara kedua orang buta itu. Mereka terus berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihannya. Dengan sekali lagi semakin keras mereka berseru kepada Tuhan. "Tuhan,
Anak Daud, kasihanilah kami. Sikap mereka itulah yang membuat belas kasihan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus berhenti, memanggil dan bertanya kepada mereka, apa yang harus aku lakukan kepadamu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dari bagian firman Tuhan ini kita belajar hal-hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-29 di situ dikatakan bahwa dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah aku. Mereka menggunakan waktu yang ada sebagai kesempatan. Poin yang pertama, menggunakan waktu yang ada sebagai kesempatan. Seringkali kita katakan waktu itu emas, waktu itu uang. Tetapi kadang-kadang kita lupa menggunakan waktu itu sebagai kesempatan. Kesempatan untuk memulai, kesempatan untuk mengembangkan diri, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk berdoa, dan seterusnya. Kita lupa bahwa waktu itu tidak akan terulang kembali. Bagi kedua orang buta ini, tidak ada kesempatan kedua bagi mereka yang terbatas karena situasi dan kondisi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena itu kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mumpung Tuhan Yesus lewat, mereka menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Sekalipun ditertawakan, dihina, dibuli, atau dianggap remeh, tapi mereka sungguh-sungguh memanfaatkan waktu itu dengan baik, dengan tujuan untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Iman mereka dipertaruhkan dalam kesempatan dan waktu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihannya dalam kerendahan hati atas hidup kita, usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun juga di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kita renungkan, kedua orang buta ini tekun pantang mundur. Ayat yang ke-31. Tetapi orang banyak menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tekun pantang mundur. Jangan pernah melihat tantangan sebagai halangan untuk dapat berkarya, menggapai harapan dan cita-cita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ada banyak orang katakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Dan untuk mencapai bintang itu tidak mudah. Kita harus melewati proses dan jalan yang panjang. Tapi juga ada yang katakan bahwa saya mau taklukkan dunia. Tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri tidak bisa. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tantangan bukan halangan. Kedua orang buta itu menyikapi tantangan hiruk pikuk yang ada dengan semakin keras mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Semangat mereka tidak pudar karena tantangan. Karena itu jangan pernah berhenti untuk berharap.
Yeremia 33 ayat 3 katakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Karena Yesaya 59 ayat 1 katakan, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar." Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin hari ini kita sedang mulai berusaha untuk sesuatu, tetapi ada tantangan untuk hal itu. Mungkin kita katakan, ini tidak mungkin. Mengapa harus kerjakan itu? Atau juga mungkin saat ini kita sedang berdoa, tetapi ada yang tidak senang dengan sikap atau perilaku kita, sehingga menimbulkan kegaduhan atau situasi yang tidak mendukung. Seakan-akan doa itu tidak mempunyai manfaat atau arti dalam kehidupan kita. Itulah tantangan. Tapi juga kita sedang menghadapi masa pandemi yang membuat kita tidak lagi bisa berdoa atau percaya kepada Tuhan, karena seakan-akan situasi tidak pernah berubah. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada hambatan, sekalipun ada cara-cara manusia, bahkan cara iblis untuk menghalangi kehidupan dan persekutuan kita dengan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Tetaplah berkarya, teruslah berusaha, teruslah berdoa dengan kerendahan hati, memohon belas kasihan Tuhan. Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang siang malam berseru kepadanya. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang siang malam berseru kepadanya. Mari kita bawa setiap persoalan kehidupan kita dengan tidak pantang menyerah. Percaya bahwa pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Dan bagian yang ketiga yang kita renungkan pagi hari ini, di dalam ayat yang ke-33, di situ dikatakan seperti ini. Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Bagian yang ketiga yang kita renungkan, mereka merasakan dan melihat pertolongan Tuhan. Firman Tuhan katakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kedua orang buta itu dilihat dalam iman yang kuat, yang kokoh kepada kuasa dan pertolongan Tuhan, dengan terus berharap sampai mereka merasakan dan melihat kasih dan perbuatan Allah yang nyata atas hidup mereka. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berhenti. Tuhan Yesus memanggil, bahkan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Kalau kita renungkan, siapa orang buta itu sampai Tuhan Yesus harus berhenti dari perjalanannya untuk menyapa, bahkan melayani mereka? Ada banyak orang yang jauh lebih penting, perjalanannya yang masih panjang, membutuhkan waktu. Tapi Tuhan Yesus tidak melihat itu sebagai halangan untuk menolong.
kedua orang buta ini. Tapi dia berhenti, tanda dia menghargai, dia melihat kedua orang buta ini sama dengan dia melihat orang-orang yang lain. Artinya bahwa semua orang di mata Tuhan itu sama harganya. Karena itu Tuhan Yesus memanggil mereka dan bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sekalipun Tuhan Yesus Maha tahu, tapi dia mau agar kita dapat terbuka, berkata jujur sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan Yesus bertanya kepada kedua orang buta ini, apa yang harus aku perbuat kepadamu? Mereka katakan, supaya kami dapat melihat. Inilah kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup mereka pada waktu itu. Mereka ingin melihat betapa indahnya alam ciptaan Tuhan. Mereka ingin melihat betapa luar biasanya kuasa dan perbuatan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Karena itu dengan iman mereka katakan, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Disinilah belas kasihan Tuhan dinyatakan. Disinilah belas kasihan Tuhan dinyatakan. Karena sekali lagi di mata Tuhan semua orang berharga. Karena itu Tuhan Yesus bertindak dalam kuasa, wibawa, dan otoritasnya untuk mencelikkan mata kedua orang buta tersebut. Dan satu hal yang sangat menarik, ketika mereka mendapatkan jawaban atas apa yang mereka rindukan, maka mereka mengikuti Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, bersekutu, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh bergairah dan semangat sekalipun ada tantangan di sekeliling kita yang mencoba untuk menghambat apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita. Tapi marilah kita melakukannya dengan sikap yang kokoh, yang pantang menyerah untuk melihat dan merasakan kebaikan Tuhan atas semua yang kita lakukan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah lewat apa yang kita alami bersama dengan Tuhan sebagai anugerah Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditolong dengan berbagai situasi dan keadaan yang kita lewati hari-hari ini. Iman kita semakin kokoh dan kuat untuk tetap mengiring Dia di dalam kehidupan kita, menjadi saksi, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena pagi hari ini kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk menikmati semua berkat-berkat Tuhan lewat waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dan tidak pernah pantang menyerah menghadapi setiap tantangan, sehingga kami boleh melihat jawaban-jawaban Tuhan yang pasti atas hidup kami. Terima kasih Bapa, teguhkan dan kuatkan iman kami. Kami serahkan sisa hidup kami lagi ke dalam tangan penyertaan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami.
Kasih-Mu membawa kami untuk menikmati semua janji-janji Tuhan. Bahwa kami tidak pernah dikecewakan ketika kami datang dan berseru dengan berharap akan belas kasihan Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan, Engkau teguhkan, kuatkan iman kami. Dan bawa kami untuk semakin hari semakin menyadari betapa kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Sekalipun ada tantangan, tetapi kami tahu Tuhan Engkau bersama dengan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Memasuki minggu yang baru, kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong jaga, lindungi, pelihara, dan berkati hidup kami. Ketika kami bekerja di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, di angkot, di mana saja Tuhan tempatkan kami. Dalam rumah tangga dan kehidupan kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan ada bersama-sama dengan kami, supaya semua yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan jauhkan kami dari kecelakaan maut, dari mara bahaya, dari virus apapun juga. Karena kami tahu perlindungan Tuhan sungguh nyata dan sempurna atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami tahu kami berjalan dalam pimpinan, dalam kasih-Mu. Kami berdoa menyerahkan akan semua hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan lindungi, pelihara, dan berkati hidup mereka, supaya mereka pun dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Sekalipun ada tantangan, tapi mereka tetap berdiri sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang mampu menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga lewat hidup mereka ada banyak orang diselamatkan, ada banyak orang diteguhkan, dikuatkan, dan dibawa kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih, kami tahu Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan berkat-berkat yang mereka butuhkan. Tuhan siapkan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami berdoa pagi hari ini untuk negara dan bangsa kami. Kami bersyukur kami ada di tengah-tengah negara dan bangsa ini. Karena itu kami serahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bawa hamba-Mu Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan jaga, lindungi, pelihara dia, beri dia hikmat, wibawa, dan kemampuan. Tapi juga Bapak Wakil Presiden dan semua jajaran menteri, anggota dewan, gubernur, bupati, camat, wali kota, lurah, desa, RT RW yang ada di sekeliling kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, wibawa, dan kuasa Allah, supaya mereka dapat melakukan roda pemerintahan ini di dalam pertolongan, di dalam kekuatan Tuhan saja. Kami percayakan anak-anak Tuhan dalam pemerintahan, Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat, supaya lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kami ingat situasi negara dan bangsa oleh karena pandemi yang masih berlangsung. Kami imani dalam nama Yesus bahwa semua telah berakhir dalam anugerah Tuhan. Karena itu kami sucikan, kuduskan setiap wilayah daerah Indonesia ini. Tidak ada satupun yang tercemar oleh virus, sakit, penyakit. Tapi semua disucikan, kuduskan. Masyarakat bangsa ini hidup dalam sehat, kuat untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka. Dalam sukacita, dalam hormat kepada Tuhan. Situasi politik, ekonomi kami bawa kepada Tuhan. Tuhan juga menolong supaya keamanan negeri ini tetap terjaga dan terpelihara. Para polisi, tentara yang bekerja, semua masyarakat boleh saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga tidak ada situasi dan hal-hal yang meresahkan kami. Tapi kami semua terpelihara dengan baik, menikmati kerukunan di tengah-tengah hidup bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para dokter, para medis yang bekerja. Tuhan, Engkau menolong mereka
dan Engkau memberi mereka hikmat dan kemampuan untuk melewati masa-masa di mana mereka harus melakukan tugas dan tanggung jawab dalam perlindungan kuasa Tuhan saja. Semua mereka yang sakit oleh karena COVID, kami berdoa supaya tangan Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Tapi juga mereka yang sedang sakit di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka terbaring oleh karena kelemahan, tangan Tuhan terulur untuk menyembuhkan mereka seperti apa yang firman Tuhan katakan pagi hari ini. Kedua orang buta itu dicelikkan, maka setiap sakit, penyakit, penderitaan yang kami alami, semuanya Tuhan pun dapat selesaikan itu dengan baik. Terpujilah Bapa di surga, ini hidup kami serahkan seluruh keberadaan kami kepadamu dengan tetap percaya bahwa minggu yang baru yang akan kami masuki penuh dengan kelimpahan berkat, sukacita dan perlindungan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.